Halo semuanya, balik lagi dengan saya teman-teman ya di Trader ID. Seperti biasa teman-teman, hari ini kita akan membahas IHSG dan 6 saham. Dan sebelum kita lanjut ke pembahasan, disclaimer on dulu ya, karena video ini bukanlah ajakan untuk membeli maupun menjual suatu saham tertentu. Ini murni adalah analisa saya pribadi, jadi silakan untuk dianalisa ulang kembali, karena nanti untuk kerugian maupun keuntungan itu balik ke resiko pribadi masing-masing. Oke, yang pertama IHSG. IHSG hari ini strong ya, kuat banget. Applause lah ya buat IHSG. Nah, yang dimana analisa kita kemarin fail, dimana kemarin kita bilang hari ini indeks itu ada kecenderungan untuk koreksi. Ternyata hari ini dia lanjut naik dengan foreign flow yang masih cukup oke. Nah, cuma sayangnya indeks kembali menyisakan ekor yang lumayan panjang ya di atas ya. Jadi apakah ini akan berpotensi masih lanjut? Saya masih ragu-ragu ya, karena even kalau IHSG koreksi sampai sini pun menurut saya masih oke ya, sampai 69 60-an itu masih oke ya. Malah itu akan lebih bagus ya untuk IHSG kalau seandainya dia koreksi dulu kemudian habis itu rebound. Nah, untuk pergerakan sahamnya itu masih mix teman-teman. Di mana kemarin finance big caps itu tertekan, hari ini malah kenaikannya itu dimotori oleh saham-saham finance dan saham-saham third liner ya, yang second liner itu yang jalan cuma beberapa aja. Oke, jadi untuk minggu depan ya, untuk minggu depan be aware aja ya buat saham-saham yang udah profit, jangan lupa trailing stop. Nah, buat yang baru mau entry, perhatikan benar area entry-nya ya, jangan agresif dulu ya, jangan agresif dulu karena maybe di minggu pertama bulan ini ya ada kecenderungan IHSG untuk koreksi dulu maybe ya. Nah, untuk stock pick-nya masih sama ya, komoditi masih jalan, kemudian saham-saham pelayaran itu juga masih oke. Cuma karena udah kencang-kencang semua, jadi kalau koreksi-koreksi wajar itu menarik buat dikoleksi. Oke, untuk saham pertama yang akan saya bahas hari ini yaitu JSMR ya, atau Jasa Marga Indonesia. JSMR ini menarik ya. JSMR ini menurut saya menarik, dimana waktu pertama kali saya recommended beli itu di sini, di area sinilah ya. Kemudian yang udah punya ya trailing stop jangan lupa, yang baru mau entry ini menarik ya. Di harga sekarang itu menurut saya udah cukup menarik buat dibeli, koleksi sampai 3.850 ya. Dengan stop loss teman-teman bisa pasang di bawah itu closing ya. Ingat pakai closing. Kalau untuk swing itu pakai closing teman-teman. Nah, kenapa menurut saya menarik? Dia kembali mencoba break resisten tapi gagal. Kemudian habis itu dua candle terakhir dia koreksi dengan volume kecil. Nah, ini kan volumenya gede di atas. Ini wajar ya, karena dia sempat mencoba untuk break walaupun sedikit, kemudian false. Jadi volume gede di atas ini bukan murni volume buangan, karena dia sempat mencoba untuk breakout. Jadi 50-50 lah ya antara buangan dan seller di atas di candle ini. Nah, dua candle ini barulah volume buangan, tapi volume buangannya tipis. Jadi menurut saya ini masih menarik, masih layak untuk dikoleksi. Dan kalau seandainya nanti dia mampu break 4060, maka potensi bisa ke 4.500. Jadi untuk saat ini JSMR bisa dimasukkan ke stock pick buat swing trade ya. Kemudian berikutnya ada BRMS. Nah, BRMS ini menurut saya pribadi masih cukup menarik ya, masih cukup layak juga buat di koleksi. Kalau kita lihat dari segi trennya sendiri masih bergerak uptrend. Nah, saat ini dia sedang mencoba break resist di 230, yang dimana kalau itu mampu di break ke atas, maka potensi BRMS bisa ke 250 sampai 260.
Jadi untuk saat ini menurut saya BRMS menarik untuk strategi saat ini teman-teman. Kalau teman-teman tertarik bisa manfaatkan buy on breakout ketika dia terkonfirmasi break 230, atau kalau mau beli dari harga sekarang itu menurut saya cukup oke ya. Cukup oke tapi dengan manajemen yang ketat. Misal modal teman-teman 10 juta, di sini teman-teman antri 30%-nya dulu, kemudian 70% lagi nunggu dia breakout ya. Kalau udah seandainya terkonfirmasi break ya, hajar 70%-nya dengan potensi kenaikan ke 250 sampai 260 ya. Jadi untuk saat ini menurut saya BRMS itu masih oke. Volume koreksinya pun juga dengan volume yang terus menipis ya. Dari level tertingginya dia koreksi dengan volume yang terus menipis. Jadi so far BRMS masih oke, masih menarik dan masih layak ya buat dikoleksi. Kemudian ada saham Arto. Nah, Arto ini sendiri menurut saya juga cukup menarik teman-teman ya. Dimana terakhir kali saya bahas Arto itu kalau nggak salah di candle ini ya. Di candle ini, dan waktu itu saya sarankan beli juga. Jadi buat teman-teman yang udah entry dan maybe udah kena trailing stop ya, karena dia sempat naik dan habis itu dua candle itu turun lagi. Dan uniknya adalah dia turun dengan volume yang tipis-tipis teman-teman. Volume turunnya itu tipis-tipis. Jadi untuk saat ini sebenarnya Arto itu cukup menarik ya buat dikoleksi. Dengan stop loss teman-teman bisa pasang di bawah sini, di bawah 8.550 ya. Beberapa tick di bawah itu teman-teman bisa pasang sebagai area stop loss closing ya, dengan target terdekat hopefully dia bisa kembali ke 10.600-an. Jadi untuk saat ini sebenarnya Arto itu sudah cukup menarik ya, sudah cukup layak buat dikoleksi, mengingat Gojek juga sahamnya udah naik kenceng, jadi ada potensi ini Arto juga akan dibawa naik ya, ada potensi. Ingat ya, ada potensi, bukan berarti 100% Arto itu akan naik ya. Jadi harus tetap pakai stop loss. Oke, itu untuk Arto. Kemudian berikutnya ada saham Friend. Nah, Friend ini menarik ya. Friend ini menarik di mana Friend ini baru beberapa hari yang lalu saya bahas dan saya sarankan entry. Terakhir kali saya bahas itu di sini ya, 30 Mei, dan waktu itu saya sarankan beli dengan stop loss teman-teman bisa set di bawah 80 closing atau di bawah 75, dan so far dia masih belum kena yang namanya stop loss, dan hari ini dia kembali melanjutkan kenaikan 7% lebih dengan volume yang kembali spike up teman-teman. Jadi untuk saat ini Friend ada potensi untuk reversal ya, reversal. Nah, sebenarnya target dari target kenaikan dari kapan handle-nya ini udah tercapai hari ini, yaitu di 88. Jadi untuk saat ini ya, buat teman-teman yang tertarik untuk beli Friend, mengingat posisinya saat ini nanggung banget ya, resistennya di 89 itu udah deket banget. Jadi strateginya teman-teman bisa manfaatkan buy on breakout ketika Friend ini terkonfirmasi break dari 90 ya. Kalau seandainya minggu depan dia koleksinya dengan volume yang tipis lagi ya. Ini kan volumenya gede. Kemudian minggu depan seandainya hari pertama dia koreksi, volumenya tipis seperti ini ya, teman-teman bisa cicil. Nah, cicil bertahap sampai 80 lah. Stop lossnya masih sama di bawah 80 ya, dengan potensi kenaikan ya, dengan potensi kenaikan. Kalau seandainya dia mampu break dari 90, maka ada ruang kenaikan yang cukup jauh di Friend ke 100 or maybe 108-an atau 110-an. Jadi sebenarnya potensi untuk Friend saat ini itu sudah cukup menarik kalau menurut saya pribadi. Dari segi volume juga udah ada ciri-ciri kalau saham Friend ini akan
reversal. Oke, itu untuk friend ya. Kemudian ada saham pelayaran yaitu Nelly. Nah, Nelly ini menurut saya pribadi juga cukup menarik ya. Kenapa menarik? Karena kan sektor pelayaran untuk saat ini itu masih booming, yang dipimpin oleh SMDR dan Temas. Nah, Nelly Highs itu bisa dibilang third linernya di saham pelayaran. Nah, Nelly ini secara teknikal itu menarik teman-teman ya. Pertama kita lihat dari segi tren dulu. Trennya bisa dikatakan masih sideways, cenderung naik ya, karena dia kalau kita lihat dari segi tren panjangnya ya, dia cenderung naik. Tapi dari Desember 2021 sahamnya sideways. Oke, kita bahas dulu ini Nelly 3 hari yang lalu dia ketahan di resisten 500. Ada resisten kuat di 500, dia ketahan di situ. Kemudian untuk saat ini kalau kita perhatikan dia turun dengan volume yang tipis. Nah, ini volume gede. Kenapa? Karena dia ada rejection di resisten. Jadi itu wajar teman-teman ya. Oke, kemudian kita coba ke time frame yang lebih kecil. 1 jam atau 15 menit deh. Nah, and then kalau kita ke time frame 15 menit, kita bisa lihat ya, volume buangan dari resisten itu nggak terlalu gede teman-teman ya. Masih setengah dari volume dia naik sebelumnya, jadi itu masih terbilang volume yang cukup wajar kalau menurut saya pribadi. Kemudian ya, support saat ini untuk Nelly itu ada di sini. Di range 396 sampai 360. Jadi kalau seandainya minggu depan atau Senin depan dia pagi-pagi langsung ARB, teman-teman bisa manfaatkan untuk koleksi. Tapi dengan syarat koleksinya itu dengan dana kecil dulu ya, semisal deh, atau istilah saya 50% porsi. Semisal teman-teman mau masuk saham ini 5 juta dianggap, teman-teman bisa masuk 2,5 juta dulu di ARB. Kalau seandainya Nelly Senin depan tiba-tiba pagi-pagi langsung ARB, seandainya ya. Kalau nggak ARB gimana? Ya teman-teman bisa lihat apakah dia mantul atau enggak. Kalau terkonfirmasi mantul, teman-teman bisa manfaatkan untuk spek buy di Nelly. Ya. Menurut saya pribadi, Nelly ini masih ada peluang ya membentuk handle di sini, dan akan jadi cup and handle dengan potensi kenaikan. Kalau seandainya dia mampu bertahan di atas 500, potensinya lumayan jauh. Maybe dia bisa ke sekitaran harga 700. Jadi untuk saat ini menurut saya pribadi Nelly itu cukup menarik ya buat teman-teman perhatikan. Tapi sekali lagi ini sahamnya high risk, but kalau analisa kita benar, ini bisa memberikan return yang bagus juga. Oke, itu untuk Nelly. Dan yang terakhir itu ADMR. Nah, kalau ADMR ini sendiri ya, kalau nggak salah ini pertama kali ya saya bahas ADMR di channel ini ya. Nah, untuk saat ini kalau dilihat dari segi teknikal, ADMR itu kelihatannya kurang menarik ya, kelihatannya jelek. Ini supportnya udah dijebol dan ada potensi dia melanjutkan penurunan sampai 1370 sampai 1400-an lah. Di sini ada head and shoulders teman-teman ya. Ini headnya, kemudian ini shouldersnya. Volume dia breakdown support juga lumayan gede, jadi
menurut saya untuk saat ini ADMR ini kurang menarik ya, kurang menarik dan masih ada ruang untuk melanjutkan penurunan. Nah, untuk support terdekat itu ada di sini di 1800. Jadi kalau seandainya dia di situ, ke situ kemudian ada candle rebound, teman-teman bisa manfaatkan untuk trading pendek lah ya istilahnya. Dan kalau seandainya dia belum ada pattern baru yang terbentuk di sini, maka better exit dulu lah. Better avoid dulu, cari saham yang teknikalnya masih oke. Untuk saat ini ADMR menurut saya teknikalnya udah jelek dan ada ruang untuk lanjut mengalami penurunan. Oke, itu ya untuk saham-saham yang kita bahas hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat malam.